Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, bahkan sakit penyakit, Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan menjadi hari yang berkualitas, hari yang berkenan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mengapa kerap kali Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengampuni orang lain? Karena kita selalu juga tidak lepas dari kesalahan. Karena ketika mengampuni orang lain, maka dosa kita juga diampuni. Seandainya kita tidak pernah bersalah kepada orang lain, dan jika kita tidak mengampuni orang bersalah pada kita, akan kita menjadi orang yang berdosa juga. Berdosa bukan karena melakukan kejahatan, tapi berdosa karena tidak mengampuni orang lain, saudara. Dan itu akan menghambat doa-doa kita. Makanya dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Apakah disebut orang benar? Orang benar itu saudara, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan dosa. Seandainya dia pun melakukan dosa, tapi dia tetap mengampuni orang yang berdosa kepada dia. Itulah kebenaran saudara. Tetapi dari situlah akhirnya kita tahu bahwa kita akan selalu menjadi bersatu, menjadi satu kesatuan. Karena ketika kita ada sedikit perbedaan, sedikit salah paham, perdebatan, namun kita mengampuni sehingga kita tetap di dalam satu kesatuan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa kalau kita sepakat, maka kita minta apapun juga itu akan terlaksana. Kata sepakat itu berarti, saudara, kita minimal berarti saling mengampuni. Karena saling menghormati, saling mengasihi, itu ada kata sepakat. Gereja perlu untuk melahirkan atau memproklamirkan atau melatih, yaitu kata saling, ya, kesepakatan. Artinya bukan saling mengejek, saling berkelahi, saling berdebat, saling bersaing, bukan. Namun sepakatnya adalah saling mengasihi, saling mengampuni, ya, saling melayani, saling menghormati, itu perlu. Saya bacakan satu firman Tuhan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Itulah perlu satu kesepakatan. Suami istri juga perlu kesepakatan. Anak orang tua, satu komsel, satu teman kantor perlu kesepakatan. Satu gereja, satu pelayan Tuhan perlu kesepakatan. Artinya kesepakatan itu ayo kita saling mengampuni, saling memaafkan, saling menghormati, saling melayani, saling mengasihi. Maka timbullah kesepakatan itu. Sehingga tidak ada lagi pertentangan, perpecahan, saudara. Tidak lagi dendam, sakit hati. Karena kalau kita sepakat itu bukan berkata, engkau sama aku sekarang berkelahi, sekarang kita sekarang damai dulu ya. Kita berdoa, supaya diberkati baru kita teruskan perkelahian kita. Tidak seperti itu, saudara. Sepakat itu bukan berhenti sejenak, terus kita berdoa bersama-sama. Bukan. Sepakat itu berarti memang dari awal sampai saat ini tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh sakit hati, tidak boleh ada dendam, harus saling mengampuni. Dan kemudian saling mendoakan, saling menguatkan, saling melayani, dan akan saling mendukung. Itulah saudara, kata sepakat. Sehingga suami istri juga sama. Dendam-dendam harus dibuang. Ya, suami mau apa yang benar, istri mau apa yang benar, kita dukung, kita doakan. Jangan, yang satu minta ini, yang satu hanya cuma beda cangkir aja warna hijau biru menjadi berkelahi. Ayolah salah satu mengalah. Jadi ada saling sepakatan. Kalau kamu mau itu silakan, kita dukung. Tetapi suatu hari yang mendukung ini meminta sesuatu, yang didukung mendukung yang satunya. Itulah saling mengalah, saling melayani. Jadi bukan tidak saling mengalah. Aku pengennya gini, kamu dukung aku terus ya, supaya kita sepakat. Tidak bisa. Jadi saling mengalah, saling melayani. Kata sepakat itu tidak mudah untuk dijabarkan dengan kata-kata biasa. Tidak boleh dengan pikiran yang pendek. Tetapi kesepakatan itu berarti satu ikatan yang luar biasa. Yang saling mengerti, satu visi, satu pengertian, satu tujuan, satu roh, satu iman. Ini gak main-main saudara. Haleluya. Kerap kali di dalam keluarga, suami istri itu berkat tertahan, pelayanan tidak bisa maju,
rohani kita menjadi sakit, iman kita menjadi turun, karena ada saling kecewa. Kenapa? Saudara, mungkin permintaan suami terlalu banyak, egois, atau permintaan istri terlalu banyak menjadi egois. Itu tidak bagus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia sangkal diri pikul salib. Artinya, kita harus meninggalkan yang namanya, saudara, keegoisan itu. Supaya kesepakatan itu terjadi. Nah, kalau kita tidak meninggalkan akuku, egoisku, maka kesepakatan itu tidak ada. Kesepakatan itu bukan dibagi rata. Separuh kamu, separuh aku. Hari ini aku ngalah, besok kamu ngalah. Tidak seperti itu. Tetapi semua mempunyai hati Kristus. Semua mempunyai pengertian. Semua mempunyai hikmat. Semua mempunyai hati, saudara, yang besar. Berjiwa besar. Itulah disitulah kita tahu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, dikasih Tuhan, tidak banyak orang di dunia ini yang mau hidup bersama dengan firman Allah. Oleh sebab itu, ketika kesepakatan itu terjadi, saya yakin itu Roh Kudus yang menaruh perasaan, pikiran yang sama terdapat juga pada Kristus Yesus. Suami punya pikiran, perasaan yang sama terdapat pada Kristus. Istri sama, pendeta sama, jemaat sama, teman kita sama. Bukan satu orang, punya pikiran, perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita bukan aku lagi, tapi Kristus. Saya kerap kali mendoakan orang lain, tapi orang lain ada kesepakatan dulu. Bapak punya masalah, ya kita doakan Pak. Bapak harus mengampuni dulu orang lain. Bapak harus punya iman. Nah, Bapak harus percaya firman Tuhan. Kita akan doakan Bapak. Kita akan bacakan firman. Ayo Bapak harus menaruh harapan pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan dunia. Oke Pak, oke. Ayo kita ngomong lagi. Sepakat Pak. Menaruh harapan, percaya pada Tuhan. Ya, baru kita doa. Dan itu terjadi. Yang sakit juga sama. Mengampuni, jangan dendam, jangan pahit. Ayo buang. Kita berdoa sama-sama. Nah, harus ada kejujuran. Oh, belum bisa mengampuni saya. Kita doakan, kasih pengertian lagi. Dari situlah, saudara, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung, dan semuanya saling kata sepakat itu muncul. Jikalau dua orang sepakat meminta apapun kepada Tuhan, maka doanya akan dikabulkan. Karena itulah hari ini, mari kita harus hidup di gereja, di rumah, dimanapun juga. Jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tetapi orang yang juga mau mementingkan kepentingan orang. Karena dikatakan juga kitab Roma, saudara, yaitu Roma 15. Marilah kita jangan mencari kepentingan kita, tapi mencari kepentingan bersama, supaya setiap orang dibangun dan dikuatkan. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dalam pergumulan, masalah keuangan, tantangan, perjodohan, karir, studi, keluarga, tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan, menyembuhkan kamu. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terimalah dengan imanmu. Dan hari ini juga biarlah Tuhan membuka jalan, memberkati, memberi kekuatan, kemenangan, keberhasilan, dan hikmat pada kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.